Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita telah diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah, yaitu dalam rangka sholat Isya secara bersamaan dan dilanjutkan sholat tarawih. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini mari kita bahas sedikit, yaitu tentang kepedulian kita terhadap Masjid Al-Aqsa. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus peduli terhadap Masjid Al-Aqsa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Surah Al-Isra ayat ke-1. Jamaah rahimakumullah, salah satu tempat suci umat Islam yaitu Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Yerusalem atau di dalam wilayah Palestina. Kemudian kenapa keutamaan Masjid Al-Aqsa? Untuk yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, masjid ketiga yang paling utama yang harus kita kunjungi. Rasulullah SAW bersabda, tidak dianjurkan melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu dari 3 masjid yang memiliki keutamaan besar untuk diziarahi. Masjid yang lain adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian yang kedua, masjid kedua yang dibangun di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang masjid pertama yang dibangun di bumi. Beliau menjawab, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah
kiblat pertama umat Islam. Sebelum Allah memerintahkan untuk menghadap Ka'bah, umat Islam dahulu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian Allah menurunkan ayat yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-144 yang artinya, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian yang keempat adalah hubungan Masjid Al-Aqsa dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-1 yang tadi saya bacakan, bahwa Rasulullah SAW dulu pada saat peristiwa Isra Mi'raj, beliau berangkat dari Masjidil Aqsa kemudian menuju ke langit untuk menerima perintah sholat. Kemudian yang keenam, mengapa kita harus peduli terhadap Masjid Al-Aqsa yang tadi kami sampaikan? Karena Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari kehormatan umat Islam. Jadi kalau sampai Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka kehormatan itu akan hancur pula. Kemudian Masjid Al-Aqsa adalah termasuk tanah para nabi. Wilayah Palestina adalah tempat tinggal banyak nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam. Jamaah rahimahullah, pada saat ini Masjid Al-Aqsa tentu dalam keadaan hancur lebur. Itu terjadi karena Yahudi laknatullah yang terus-menerus menggempur wilayah Palestina. Maka dari itu, seyogianya kita sebagai umat Islam untuk menjadi kekuatan yang penuh untuk bisa menjadi kuat, kuncinya adalah hanya bersatu atau berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, saya bacakan artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang seperti satu tubuh. Jika satu tubuh atau satu anggota tubuh kita sakit, maka akan merasakan sakit juga yang anggota tubuh lainnya. Demikian kaum muslimin, seharusnya kaum muslimin itu bersatu atau berjamaah. Maka mungkin dengan berjamaah kita akan bisa bersatu untuk merebut kembali Masjid Al-Aqsa yang tadi saya sampaikan. Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari kaum muslimin, kemudian kehormatan para kaum muslimin. Jamaah rahimahumullah, untuk saat ini mungkin kita tidak dapat berperang langsung melawan para Yahudi laknatullah, tetapi kita bisa mendoakan, ya kita bisa berupaya untuk membela Palestina ataupun Masjidil Aqsa, yaitu dengan cara yang pertama mendoakan Palestina dan Masjidil Aqsa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Kemudian yang kedua, menyebarkan informasi yang benar agar umat Islam mengetahui pentingnya Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga, membantu dengan harta
jika ada lembaga terpercaya atau membantu saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, kita saat ini sudah mempunyai lembaga yang insya Allah bisa terpercaya atau bantuan kita dapat disalurkan, yaitu melalui AWG atau Aqsa Working Group. Kemudian yang keempat adalah menjaga persatuan umat Islam, karena kekuatan umat ada pada persatuan atau dengan cara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik bangsa tertentu, bukan hanya milik bangsa Palestina, tetapi merupakan bagian dari sejarah dan kehormatan umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu kita harus selalu doakan, minimal kita selalu doakan, jika kita ada harta lebih, kita donasikan harta kita untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina ataupun Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah menjaga Masjid Al-Aqsa, melindungi saudara-saudara kita di Palestina, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap agama dan saudara kita sesama muslim. Demikian yang bisa kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan tentunya bagi para jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.